Halo semuanya, semoga dalam keadaan yang sehat ya waktu ngedengerin ini. Mungkin konten ini akan sedikit berbeda dari konten-konten yang sebelumnya yang pada full video, pada on cam, ya maklum lah ya. Karyawan begini agak susah nih buat prepare dan gitu depan on cam, jadi ya sengaja dibikin podcast. Semoga teman-teman semua berkenan untuk mendengarkan ya. Sebelumnya minta maaf nanti kalau misal ada sedikit noise ya, karena ini ngerekami ala kadarnya di rumah ya, sedikit mungkin nanti ada 1, 2, 3 ada suara piring atau suara apa yang masuk ya. Oke, lanjut. Sebenarnya sih sempat bingung mau angkat tema apa. Kemarin sempat kontekan itu, ya kamu cerita soal hobimu atau apa gitulah. Tapi kalau hobi, jujur aku bukan orang yang punya hobi yang menetap. Hobiku tuh kayak buah durian, datangnya musiman. Ya udah akhirnya putusin buat cerita tentang dunia kerja yang udah hampir 7 tahun ini jadi berkat buat aku pribadi. Langsung aja ya, aku tuh lulusan SMK Saraswati angkatan tahun 2012, lulus tahun 2012 ya, bisa dihitung sendiri ya sekarang umurnya berapa. Dan aku itu dari kecil adalah orang yang sangat minder. Sampai aku lulus SMA pun aku masih jadi anak yang sangat minder. Buat jalan tegak aja nih, buat jalan kaki tegak, kepala nengok ke atas, itu tuh udah nggak berani. Sempet nggak yakin juga kan, bisa nggak ya ini aku kerja depan komputer ya. Dulu karena lulusan SMK, pasti saingannya kan sama anak-anak yang sarjana kan ya, pasti yang perusahaan pun juga pasti bakal nyolek-nyoleknya yang punya title lah ya. Waktu itu mikirnya seperti itu. Jadi kayak aduh, bisa nggak ya nih kerja yang kayak gini nih. Dulu kayak punya standar nih, kerja harus begini. Tapi aku benar-benar diberkati. Aku kerja pertama tahun 2014, langsung dikenalin sama dunia ekspor impor. Mungkin teman-teman yang tahu, yang kenal aku juga apa ya, taunya aku juga kerja di dunia di bidang itu ya, di ekspor impor. Sebenarnya aku kerjanya pertama itu adalah di industri rambut palsu. Nggak pernah sama sekali terlintas nih di pikiran bakal dikasih kesempatan buat pegang satu posisi yang menurutku wow banget sih, ekspor impor gitu. Dimana kerjaan itu tuh pasti berurusan sama yang namanya bea cukai, orang luar, dan yang paling pasti kan bersinggungan sama yang peti kemas. Itu udah sama sekali nggak kepikiran sih, duh gimana nih kerjanya, gimana nih, bisa nggak gitu terus tuh awal-awal kerja. Iya, namanya pertama kerja ya, pasti berat. Lulusan SMK pula, ditambah lagi dengan aku orangnya yang sangat minderan. Itu bener-bener bikin enggak los kerjanya. Jadi karena aku minder, nggak punya basic apa-apa, ya udah kerjanya itu ala kadarnya aja. Tapi perusahaan pertama tempatku kerja itu pemiliknya kan orang asing, dia orang Korea. Beruntungnya pada saat itu tuh aku punya atasan yang sangat baik, yang bener-bener ngajarin dasar-dasar ekspor impor itu kayak gimana. Dari dokumen, dari aku harus ngubungin siapa, dari bea cukai itu apa, peti kemas itu apa, tanjung emas itu seperti apa. Itu benar-benar dia ngajarin dari awal. Seiring berjalannya waktu, aku sering diutus nih sebagai wakil perusahaan buat acara workshop atau seminar atau sekedar jadi tamu undangan. Jujur pada saat itu aku paling nggak suka kalau harus keluar kantor bertemu dengan banyak orang. Sampai kalau ada kesempatan keluar tuh aku lebih milih jangan aku dong, siapa gitu yang masih free, biar dia aja. Tapi tetap ya udah kamu yang berangkat. Jadi kan mau nggak mau harus berangkat ya. Terus 3 tahun berlalu, aku tuh mutusin buat
mengundurkan diri karena pada saat itu aku pengen challenge nih, sebenarnya aku bisa nggak sih berubah, apa aku bakal jadi anak minderan terus sampai selamanya. Terus akhirnya aku resign dan puji Tuhan aku dapat kerjaan di luar kota nih, dapat kerjaan di Semarang, enggak deng, di daerah Meranggen, di daerah Kabupaten Demak kalau teman-teman tahu. Aku bekerja di salah satu perusahaan industri kayu, pemiliknya orang Indonesia, dan lagi-lagi ketutup sama minder. Seminggu awal kerja di sana kayak, aduh bisa nggak ya nih di sini sendirian, teman-temannya pada lulusan sekolah tinggi-tinggi semua, sedangkan aku kayak gini. Itu udah sangat minder banget lah waktu itu, waktu awal-awal kerja di sana. Sampai aku tuh baru bisa adaptasi itu sekitar 1 tahun. 1 tahun aku baru bisa tahu nih sebenarnya aku nih kerjanya apa. Aku baru bisa benar-benar berkenalan dengan lingkungan baru itu. Itu pun juga karena aku narik lagi ke belakang ya, gara-gara aku minder tuh sebenarnya tuh banyak ilmu yang harusnya bisa aku dapat, bisa berguna, tapi kelewat gitu aja karena aku ya itu tadi menutup diri dan minder. Singkat cerita, aku punya atasan yang masih muda, umurnya mungkin 35 tahun, dan itu mungkin kelewat perhatian ya. Dia tuh kasih tanggung jawab yang menurutku tuh gede banget, dan aku sempat lagi-lagi minder, bisa nggak ya aku ngelakuin kerjaan ini, pekerjaan yang memaksa aku buat ketemu sama banyak orang dan bersosialisasi sama banyak orang. Itu tuh bener-bener bukan aku banget gitu. Aku nggak suka ketemu orang, ya bukan nggak suka ya, tapi nggak suka ngomong, takut gitu kalau ngomong sama banyak orang. Tapi di job yang ini mau nggak mau harus ketemu sama orang, harus sosialisasi sama orang, harus nego-nego sama orang. Aduh mikir, aduh apa lagi nih ya, bisa nggak ya. Jujur awal-awal nerima job itu tuh aku kayak udah nggak mau usaha kan, ya gimana, nggak pinter ngomong, disuruh negosiasi ya pasti gagal dong. Udah sekali 2 kali gagal udah nyerah, udah nggak mau. Tapi aku bersyukur aku ditempatkan di tengah-tengah orang yang hebat. Aku selalu dikasih support, dikasih semangat, dikasih apresiasi buat setiap progres yang udah aku dapat. Dan hasilnya aku benar-benar bukan aku 10 atau 15 tahun yang lalu. Aku bukan lagi anak yang minder, yang nggak berani jalan tegak, bukan lagi anak yang nggak berani kasih pendapat, bukan lagi anak yang nggak berani ngomong, bukan lagi anak yang selalu ngehindar kalau disuruh bawa acara. Bahkan di tempat kerjaku sebelumnya, sekarang aku sudah pindah kerja di tempat kerjaku yang di Semarang itu, yang di Meranggen itu. Setiap ada event atau ada acara di kantor, pasti deh ditunjuk, deh titis saja jadi pembawa acara. Dari situ juga melatih aku buat berani ngomong dan ambil depan, dan mau nggak mau, karena kalau aku nggak mau acaranya nggak bakal dimulai. Ya terima kasih sih untuk itu. Di sini aku cuma mau bilang ke teman-teman, bener kok kalau teman-teman pernah baca atau dengar statement kayak gini, lingkungan yang baik akan membentuk kamu jadi pribadi yang baik juga. Ya itu benar. Sampai sekarang pun aku masih sering amazed sambil ngajak tuh, kadang bilang gini, wah gila, ini beneran aku nih bisa ngomong depan orang, ini beneran aku nih bisa bawa acara, ini beneran aku nih berani pede pakai baju warna ini. Ya saking-sakingnya nggak percaya, saking-sakingnya karena dulu minder kan. Dimanapun kita akan ditaruh nanti atau ditempatkan, pokoknya kita harus kasih positif vibes ya di sana. Kita tuh nggak akan pernah tahu dengan tindakan positif yang kita kasih ke lingkungan kita itu akan memberi dampak yang besar dalam kehidupan seseorang. Ya contohnya aku kan, aku ditempatkan dalam satu tim yang benar-benar baik dan mendukung biar aku nggak minder lagi. Dan outputnya sekarang, walaupun aku sudah nggak di sana, di tempat kerjaku yang baru pun aku sudah nggak kayak awal-awal aku kerja tahun 2014. Aku sudah berani ngomong, aku berani berpendapat, aku berani
jalan ke kantin sendiri. Ya hal-hal sesimpel itu yang dulu gak tak dapat waktu aku masih dalam kehidupan minderku yang lama. Udah hampir 10 menit ya. Kayaknya cukup nih kalau aku ngomong kepanjangan nanti pada enek. Semoga dapat menjadi berkat dan motivasi buat teman-teman. Akhir kata, stay safe, stay healthy, and God bless you all.